aksi premanisme terjadi di Kabupaten Purbalingga dilakukan oleh oknum LSM. Bagaimana tanggapan Ketua LSM dan Ormas di Kabupaten Purbalingga? Saksikan video podcastnya hanya di Sorot Nuswantoro. Sahabat Sorot, saat ini saya berada di Taman Sanggalangit di Desa Gemuruh. Bersama saya ada pimpinan dari Ormas dan LSM di Kabupaten Purbalingga. Menanggapi isu terakhir yang lagi marak terkait bahwa adanya stigma Ormas sama LSM ini identik dengan preman. Nah, di sini kita akan bedah bersama Dewan Pimpinan yang tergabung dalam Forum Lintas Kelembagaan Purbalingga. Di samping saya ada Ketua dari GNBI, Bang Aji, dan di sebelahnya ada Bang Icus. Selamat sore. Dan di sebelahnya ada Bang Tito. Sore juga. Dan di sebelahnya ada Bang Gali. Oke. Izin Bang, terima kasih minta waktunya ini. Kita ngobrol santai aja lah ya. Bahwa sekarang di Jawa Barat, Gubernur membuat satu kebijakan terkait dibentuknya Satgas Anti Preman. Nah, di sisi lain di sini LSM Ormas diidentikan dengan preman. Nah, ini abang-abang semua ini kan tentunya sebagai pimpinan dari Ormas ataupun LSM. Kira-kira ini dari mana dulu ini? Dari abang senior dulu deh ya. Siap. Okay. Jadi Bang Icus ini adalah Ketua Koordinator Forum Lintas Kelembagaan Purbalingga. Jadi di sini di Kabupaten Purbalingga itu ada sesuatu yang unik dari dunia Ormas dan LSM ya Bang. Jadi ada dari Lindu Aji, dari GNBI, dari GAP, dari BPPI, dari LSM Sanggalangit, dan dari LIN dan Pemuda Pancasila. Nah, beliau ini adalah sebagai senior dari Ormas dan LSM yang tergabung dalam Forum Lintas Kelembagaan Purbalingga. Nah, kalau menurut Bang Icus nih, adanya stigma itu gimana Bang? Ya, terima kasih. Pada prinsipnya gini, terkait anggapan itu kan anggapan. Bagi saya sah-sah saja seseorang menganggap. Tapi justru dalam hal ini gini, kadang ya, pada prinsipnya Ormas dan lembaga dibuat, diamanatkan oleh undang-undang adalah bukan untuk menjadi sebuah preman. Pada prinsipnya gitu. Kalau saya anggap itu anggapan-anggapan yang seperti itu, kita ambil hikmah positifnya saja, kita tampung lah. Tapi kita jangan terprovokasi ataupun menanggapi hal-hal tersebut terlalu emosi lah ya. Kita pun juga harus koreksi, tentunya koreksi. Tidak ada yang namanya sempurna. Sebetulnya hal-hal tersebut bisa saja terjadi, tapi bukan di ormasnya atau kelembagaan, tapi oknum ya. Oknum di sini kadang mengatasnamakan, biasa kadang ada anggota, tapi pada prinsipnya setiap organisasi atau kelembagaan yang ada, apalagi yang punya badan hukum, yang tidak punya badan hukum tapi di situ ada ADRT yang mengikat, tidak pernah yang namanya memerintahkan ya, dan tertuang dalam ADART bahwa untuk menjadi preman, tidak ada. Siap. Karena fungsi kita kan bukan fungsi selaku pemberasan yang banyak dilakukan oleh preman-preman. Jadi jangan menilai ya, memandang sebuah organisasi atau kelembagaan ini hanya sebelah mata, sepihak ya, sepihak yang belum tentu itu ada hal yang benar. Tentunya banyaklah hal-hal tersebut sebetulnya bisa dilakukan oleh siapa saja, oleh pribadi pun bisa. Jadi sebenarnya preman itu tidak hanya di LSM sama Ormas, di aparatur negara pun ada ya premanisme itu ya Pak? Ya,
cuman Watak sebutannya yang beda. Sebutannya yang beda, terus juga caranya juga beda. Biasanya yang banyak dilakukan oleh masyarakat kan sebuah perbuatan atau tindakan yang secara langsung kadang, karena justru di sini ini peran pemerintah juga harus sangat dominan. Kenapa mereka melakukan hal seperti itu? Betul. Ini kan karena kesadaran hukum atau kepatuhan hukum di masyarakat yang memang masih rendah. Nah, tentunya kenapa masyarakat tingkat kepatuhannya masih rendah? Nah, ini kita harus koreksi, harus introspeksi. Karena apa? Karena pengertian hukum di masyarakat ini yang kurang, yang akhirnya mereka tidak mengetahui bahwa di situ ada sebuah aturan atau undang-undang yang sebetulnya itu mengikat. Karena pengertian hukum atau mereka masih rendah, akhirnya kepatuhan hukum untuk menjalankan itu pun rendah juga. Nah, ini bagaimana ini pemerintah? Kita jangan menyalahkan kepada masyarakat. Pemerintah juga harus dikoreksi. Kok kenapa sampai faktanya di masyarakat atau di lapangan itu terjadi hal-hal seperti ini? Ada apa sebetulnya di balik itu? Ada kekurangan apa? Ada ruang apa yang belum terisi? Nah, ini peran pemerintah juga teman-teman kita yang tergabung dalam sebuah kelembagaan organisasi itu sebetulnya sangat dominan. Kayak ini Bang, sejauh ini yang dilakukan ini mungkin nanti pendapat dari semua pimpinan nih ya, untuk pembinaan dan pengarahan terhadap anggota itu, apalagi di sini yang namanya organisasi itu kan banyak sekali anggotanya yang harus dikendalikan supaya tidak melakukan tindakan itu. Yang dilakukan pimpinan apa, Bang? Nah, ini makanya tadi saya anggap tadi bilang bahwa ada anggapan bahwa ormas atau lembaga bagian dari premanisme. Diidentikan dengan premanisme. Nah, ini kita tampung, kita harus koreksi diri. Sebetulnya kekurangan organisasi ini apa? Karena gimana pun juga yang namanya anggota itu wajib dilindungi. Wajib dilindungi. Nah, ada kekurangan apa? Contohnya, apakah di sini pembinaan internal ini yang kurang? Atau mungkin dalam perekrutannya yang asal rekrut. Ya. Ini kita pun tidak serta-merta langsung protes. Ini enggak, jangan. Karena ini bagian dari koreksi dan ini bagian masukan supaya kedepannya kita akan lebih selektif. Mungkin kita sering melakukan sebuah pembinaan. Berarti di ormas ataupun LSM itu ada SOP sebenarnya ya, Pak? Ada jelas, namanya SOP jelas ada. Dan peraturan organisasi juga ada. Ada ADART. ADART ada, karena ormas-ormas kita yang apalagi yang tergabung, mohon maaf, Forum Lintas Kelembagaan Purbalingga ini ormas-ormas yang semuanya punya badan hukum. Tentunya ada legalitasnya ada komplit, ada aturan yang mengikat bagaimana sih hak dan kewajiban dari para anggota itu. Nah, ini menjadi tugas kita juga di ormas dan lembaga, bagaimana membina anggotanya supaya dalam langkah-langkahnya atau mereka dalam mengikuti sebuah kelembagaan atau organisasi jangan sampai menyimpang dari aturan yang sudah ada. Pada prinsipnya ormas dan lembaga kalau diidentikan dengan premanisme jelas tidak betul. Pemerintah jelas tidak mengizinkan dong. Betul. Bang Tito gimana Bang Tito? Kembali lagi ke masing-masing kita membina anggota. Di setiap lembaga pasti ada aturannya. Di saat kita mengajukan izin di Kementerian HAM, ya kan, kita harus mengajukan ADART lembaga. Yang di sana pun dikoreksi ADART itu. Di sini apa sih? Kan begitu kan? Itu ada larangan-larangan yang tidak boleh anggota lakukan. Ada gitu di situ. Betul. Sehingga izin kita turun. Dan bagaimana kita menurunkan ini kepada anggota kita di lapangan. Makanya seleksi anggota pun sangat perlu di organisasi ini. Nah, untuk memproteksi ini adanya penyalahgunaan ini. Artinya anggota yang istilahnya bertindak dalam tanda petik seperti preman, yang dilakukan para pimpinan itu seperti apa kira-kira? Kalau kami di BPPI ada sanksi. Kalau memang ada anggota yang telah melakukan kegiatan di luar
aturan atau ART kelembagaan, di situ ada sanksi. Kita beri sanksi. Sanksi tegas ya? Ya, sanksi tegas dari organisasi. Apalagi kalau sudah berhubungan dengan narkoba, sudah jelas larangan keras, ya kan, kalau di kami BPPI sudah sanksi keras itu, kan begitu. Siap. Bantuan hukum pun tidak akan kita berikan, kan begitu. Ini kami di lembaga kami. Iya. Gitu. Harapan saya lembaga lain pun seperti itu, sama lah. Sama. Iya kan, karena lembaga itu izinnya sudah dari kementerian, sudah digodok, ada ART-nya di sana. Sehingga kita dikeluarkan izin itu. Oke. Ya. Oke Bang Tito. Ya. Nih Bang Haji GMBI. Gimana Bang? Nah, sebelum perkenalkan, Haji, Ketua LSM GMBI Kabupaten Purbalingga, menanggapi fenomena yang belakangan ini mungkin viral ya, marak di kalangan masyarakat terkait dengan opini negatif ormas ataupun lembaga, itu sesuai yang disampaikan oleh Pak Icus, itu sah-sah saja. Mungkin bagi mereka juga belum paham betul apa itu fungsi daripada ormas atau lembaga tersendiri. Kalau bagi saya itu tidak ada masalah, karena selama ini kami khususnya di GMBI dan yang tergabung dalam FLKP itu selalu berpihak kepada masyarakat. Contoh kecil yang saya lakukan khususnya di Kabupaten Purbalingga adalah melakukan kegiatan-kegiatan sosial, di mana kami hadir di tengah-tengah kekosongan pemerintah. Kekosongan pemerintah. Betul. Karena apa? Di sini masih banyak sekali masyarakat yang membutuhkan bantuan terkait dengan subbidang kesehatan, layanan kesehatan. Makanya GMBI di sini hadir dengan kendaraan layanan masyarakat berupa ambulans, itu boleh dipergunakan seluruh masyarakat Kabupaten Purbalingga dan tidak ditarik biaya Rp1 pun. Artinya banyak hal positif kok yang sebenarnya dilakukan oleh LSM sama ormas itu ya. Betul. Dan cenderung seperti itu malah memang kan. Betul, makanya saya tidak begitu menanggapi terkait atau boleh dikatakan apa ya, menyala atau terbakar jenggotnya itu tidak. Karena bagi kami terus bergerak hadir untuk masyarakat. Dan apa namanya, sistem ini pun sudah kami jalankan lama. Contoh orang tidak punya BPJS dan belum tercover, belum tersentuh oleh pemerintah baik desa, kabupaten ataupun dari nasional sekalipun, masih banyak sekali orang yang ketika sakit itu bingung harus bagaimana. Kita hadir di tengah-tengah mereka, kita bantu prosesnya sampai bisa tercover pembiayaannya. Dan sumber keuangan kami bukan hasil malak atau apa ya, boleh dikatakan kita kunjungan ke badan usaha ataupun ke pedagang ataupun kemana. Ini mutlak didikan kami. Kita harus swadaya, LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Nah, menarik itu masalah hasil apa namanya, sumber pembiayaan. Iya. Boleh diprosek, boleh saya dengar kan memang anu ya, ada pendidikan ekonomi ya Bang ya di ormas sama LSM itu. Nah, itu. Termasuk di kami pun kita ajarkan untuk kemandirian. Jadi tidak ada lagi istilah anggota semrawut lah. Apalagi tadi disampaikan terkait bagaimana ini respon ketika terhadap sebuah kegiatan-kegiatan yang negatif, termasuk narkoba. Tadi sudah Bang Tito menyampaikan hukuman keras, kami pun demikian. Langsung ketika itu urusannya narkoba, kita langsung keluarkan surat pemberhentian. Dan ketika anggota kami pun akan berjalan di lapangan untuk membantu masyarakat, pasti kita bekali dengan surat tugas. Dan kita pun sudah edukasikan atau kita ekspos ke pihak luar, bila mana ada anggota kami berjalan di lapangan tanpa dibekali surat tugas, tolong diabaikan. Itu adalah salah satu proteksi bagi anggota-anggota kami. Ini yang sudah tersistem karena relnya sudah jelas, jalurnya sudah jelas. Ormas dan lembaga ini adalah sebagai wadah aspirasi masyarakat dan anggotanya. Sehingga ketika ini benar-benar dijalankan, sebetulnya sangat membantu bagi masyarakat. Karena semuanya tidak bisa tercover oleh pemerintah. Betul, karena apa? Masih banyak sekali saya jumpai di lapangan bahwa ada masyarakat miskin yang belum menerima fasilitas mungkin dari JKN lah, baik itu APBD ataupun APBN. Ketika kita bantu, itu akan tercover. Jadi sehingga ketika mereka melakukan rawat inap di sebuah rumah sakit, baik swasta ataupun negeri yang sudah bekerja sama dengan BPJS, apa yang menjadi biaya tanggungan rumah sakit itu sudah tercover oleh pemerintah. Nah, itu yang kita jalankan ini kompak. Karena yang selama ini mungkin bergerak di bidang kesehatan adalah GMBI. Jadi ketika ada pasien yang dirujuk dari mungkin ditemukan oleh BPPI, kita yang handle.
dari Sanggalangit kita yang handle, dari GAP kita handle. Ini sudah tergabung dan sudah menjadi kesepakatan bersama bahwa kesehatan oke urusannya GMBI kayak gitu. Dan itu sudah banyak boleh dicek di lapangan bahwa siapapun yang sudah pernah menaiki mobil layanan tersebut boleh di cross check apakah mereka dimintai bantuan sumbangan rokok atau bensin. Kita siap diaudit dari mana sumber dananya, itu swadaya. Walaupun boleh dikatakan 70% itu dana pribadi saya. Oke. Di Purbalingga ini kan ada yang menarik ya. Jadi terkumpulnya LSM dan beberapa LSM dan Ormas tergabung menjadi dalam satu forum yang namanya Forum Lintas Kelembagaan Purbalingga yang disingkat dengan FLKP. Sebelum kita nanti akan membahas itu, nah ini saya kepingin minta pendapatnya beliau nih, Mas Galih dari GAP, dan beliau ini kan juga seorang pengacara nih. Benar nggak sih bahwa anggota itu dengan masuk ke Ormas atau LSM dia itu persoalan hukumnya itu bisa dikondisikan itu? Baik, terima kasih Bang Ali. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Andika Galih Prastomo yang saat ini diberi mandat oleh Ketua Umum Bapak Sundot Arianto menjadi Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat LSM Garda Anak Bangsa. Kita pastikan dulu anggota itu satu, resmi adalah anggota kami. Ketika memang itu resmi adalah anggota bagian keluarga dari kami, terkhusus di Garda Anak Bangsa, saya pastikan akan menampung apa yang menjadi keluh kesah ataupun menjadi permasalahan. Tadi mungkin disinggung sedikit, mungkin hampir sama di setiap lembaga. Kalau sifatnya narkoba, dengan tegas kami sampaikan untuk tidak mengcover ataupun mungkin malah memberikan sanksi tegas kepada anggota yang notabene ketika dia adalah pelaku, baik itu dikonsumsi ataupun hal terburuk dia adalah sebuah pengedar. Dengan tegas kami tidak akan pernah lakukan pendampingan itu. Begitu ya? Begitu. Okay. Itu kalau dari sisi hukum. Kalau sisi persaudaraan mungkin ya kami hanya bisa menyampaikan, ya kami turut prihatin. Seandainya ada istilahnya dari anggota terus dia melakukan pelanggaran, katakanlah pelanggaran berat ataupun pelanggaran ringan ya, berarti kalau pelanggaran berat ini nanti urusannya antara pengacara dengan klien ya gitu ya. Betul. Itu tapi pembackupan dari lembaga enggak ya? Tidak akan pernah terjadi di lembaga kami, saya tegaskan. Dan semuanya saya rasa begitu ya? Mungkin begitu. Bentuknya hanya perlindungan dan membantu sebetulnya. Siap. Membantu itu kan bukan berarti membebaskan. Betul. Artinya proses hukum tetap berjalan ya Pak? Berjalan. Oke. Memang itu salah, yang bersalah dan tentu dilakukan kejahatan. Nah, welcome aja. Dengan contoh yang sudah kemarin viral ini, seyogjanya ini, meskipun itu saya dengar-dengar tidak tergabung dalam forum lintas kelembagaan kan itu semestinya apa yang dilakukan oleh pimpinan dengan yang kemarin viral itu, semestinya. Ini sedikit sensitif Bang Ali, artinya itu bukan ranah kami. Saya secara dan pribadi, itu seandainya terjadi iya, di cuman kita. itu menjadi perumpamaan ketika memang anggota kami ada yang bertindak seperti itu ataupun mungkin bahkan lebih parah dari itu, jelas satu sanksi tegas yang akan kami berikan. Dan mungkin pagi tadi atau siang tadi saya sempat share di grup terkhusus di lembaga kami di Garda Anak Bangsa bahwasanya saya mengecam, dengan tegas menyampaikan mengecam dan mengutuk perbuatan yang sifatnya premanisme, arogansi, dan itu dengan tegas saya sampaikan bahwasanya ketika memang kita sudah berbuat baik saja, terkadang masih dianggap ataupun disorot negatif, apalagi kita menjadi pelaku negatif,
yang tentunya pasti akan tambah buruk, dan tidak dipungkiri itu akan memberikan dampak buruk kepada organisasi yang sedang kita jalankan. Di roda organisasi itu pasti juga akan hancur semua, dan otomatis secara langsung maupun tidak pimpinan ormas akan mendapatkan tekanan-tekanan dari berbagai macam pihak, entah itu sanksi sosial, apalagi kalau kita berbicara medsos sekarang. Hal yang mungkin kita lakukan baik saja terkadang masih dicari sisi negatifnya. Betul. Apalagi hal yang negatif, itu penggorengan itu tidak akan pernah sampai kosong, tahan matang. Ya harapan kami terkhusus di Garda Anak Bangsa tetap bisalah berbuat kebaikan, walaupun mungkin itu masih tetap dianggap negatif oleh berbagai pihak. Karena ya kembali lagi, orang suka dan tidak suka memang ada di dunia ini. Ya. Tapi minimal ketika kita bisa memfilter itu, oh ini baik, oh ini buruk, ya minimal itu bisa menjadi filter kami lah untuk tidak menyusahkan masyarakat secara umum dan secara khusus di Kabupaten Purbalingga. Baik, mungkin kembali lagi ke Bang Icus. Artinya di mana dari pimpinan-pimpinan ormas ataupun LSM menyatu dalam satu forum silaturahmi dan di sini bersinergi untuk kemaslahatan masyarakat. Ini awal mula ceritanya gimana itu, Bang? Bisa cerita sedikit terbentuknya Forum Lintas Kelembagaan Purbalingga itu, Bang? Sejarah ya. Iya. Karena ini bukan perkara mudah, Bang. Betul. Jadi kebanyakan yang kita tahu kan antar LSM, antar ormas ini kan menjadi satu kompetisi gitu. Menjadi kompetitor. Tapi di Purbalingga ini beda nih, malah menyatu. Ini kan sesuatu yang unik. Yang mungkin nanti bisa menginspirasi buat teman-teman yang tergabung di ormas ataupun LSM di daerah lain. Karena saya dengar ini hanya satu-satunya di Indonesia. Silakan, Bang. Ya, kita juga berangkatnya melihat otomatis kan ada kenapa kok sampai terbentuk Forum Lintas Kelembagaan di Purbalingga. Tentunya kita dulu sering melihat antar ormas saling tawur, saling selisih pendapat, selisih paham. Akhirnya dari kejadian-kejadian itu mengerucutnya kita koordinasikan dulu awalnya itu, karena bagaimanapun juga kewajiban kita adalah minimal kewajiban kita adalah menjaga ketertiban dan keamanan. Dari hal tersebut akhirnya kita bagaimana sih kita menggalang persatuan dan kesatuan dengan sinergitas yang antar kelembagaan dan ormas yang ada di Purbalingga. Akhirnya kita karena waktu itu kita melihat bahwa Purbalingga kalau dibilang kota kecil lah ya, kota kecil, tapi kadang kok situasinya kurang aman lah, kadang benturan antara ini yang semuanya itu adalah yang diperebutkan sebetulnya hanya balung tanpa isi kan. Ya, balung tanpa isi. Akhirnya kan kita duduk bareng bersama. Awalnya juga tidak mudah lah yang namanya menyatukan beberapa organisasi lembaga, tapi kita secara kesadaran dan saling memberikan sebuah pengertian antar lembaga ini, para pimpinan alhamdulillah terbentuk Forum Lintas Kelembagaan di Purbalingga. Ini kan sebetulnya bentuk perwujudan kita, kesadaran kita bagaimana menjaga sebuah wilayah, minimal ketertiban umum, Kamtibmas. Awalnya itu. Jadi karena melihat situasi Purbalingga yang dulu-dulu rentan, apalagi sempat viral antara pemuda Pancasila dengan GMPI ya, dan Leduaji dengan PP dengan pemuda Pancasila. Nah, ini yang akhirnya kita mendasari bagaimana ini organisasi atau kelembagaan ini bisa bersatu. Syukur alhamdulillah ini sudah terbentuk di Purbalingga. Sudah berapa lama sih, Bang, terbentuknya, Bang? Itu berarti tahun 2021.
Berarti Kalau nggak ya, salah 21. cukup lama ya. Ya, 4 tahun. Dan alhamdulillah di Purbalingga yang pertama ya. Dan satu-satunya di Indonesia kayaknya. Pak. Ya, Antar lembaga dan antar ormas bisa menyatu dalam satu sinergisitas ya. ya. Terus ini Bang, menanggapi adanya Satgas Anti Premanisme gitu ya. Kalau menurut pendapat Abang gimana nih? FLKP perannya gimana ini? Ya gini, Satgas, apalagi ya, kenapa kita setuju aja. Itu kan bentuk bagaimana upaya pemerintah ya, justru malah kalau bisa itu kesadaran masyarakat itu sendiri. Karena kewajiban Kaptimas adalah kewajiban setiap masyarakat. Betul. Itu kan bagian dari dengan adanya Satgas Premanisme justru peran masyarakat ini sangat dominan, karena kadang pelaku itu masyarakat itu sendiri. Nah, keterlibatan masyarakat di sini itu sangat dominan sekali, karena apalagi tantangan ke depan ini banyak ancaman terkait kejahatan, kesenjangan sosial, kemiskinan, terus ketidakadilan ya. Ketidakadilan ini ke depan ini kan ancamannya menjadi sebuah ancaman yang bukan hal yang ringan untuk diselesaikan. Nah, peran serta organisasi dan lembaga dalam hal ini, ya harapan kita kan bagian dari masyarakat yang tergabung, yang punya badan hukum. Keterlibatan kita sebetulnya sangat diperlukan. Nah sebenarnya ini kan tergantung pemerintah nih ya. Ya, tergantung pemerintah bagaimana mereka mengakomodir kan. Nah masukan Abang untuk pemerintah saat ini. Ya, kalau Silakan, masukan ya, masukan saya ya, karena yang tadi kita dasari aja bahwa Kamtibmas, ketertiban dan keamanan itu adalah kewajiban setiap warga negara, bukan hanya kewajiban pemerintah. Kenapa pemerintah tidak melibatkan masyarakat yang tergabung dalam sebuah organisasi atau kelembagaan? Berarti pemerintah, kalau misalkan pemerintah dalam hal ini bupati ya mengundang FLKP siap ya? Ya, pada prinsipnya siap. Siap ya. Apalagi kita kan yang tergabung punya badan hukum. Semuanya siap ya pimpinan ya? Oke. Ya, ini menjadi kewajiban kita. Kalau kita tidak siap, berarti kita masuk dalam sistem. Kita yang tergabung dalam organisasi atau kelembagaan ini mendukung premanisme dong. Saat ini yang baru terbentuk untuk Satgas Preman itu kan di Jawa Barat. Nek Purbalingga perlu nggak sih Satgas itu Bang? Menurut Abang? Ya, mengantisipasi dengan kejadian kemarin-kemarin lah. Perlu tidak perlu? Perlu. Ya, perlu tidak perlu. Karena kita pun kewilayahan kan beda situasi. Oke. Tapi perlunya gini, untuk antisipasi hal-hal. Kalau mungkin bicara kota besar lah, Jawa Barat kan kota besar, banyak kota industri, banyak kegiatan-kegiatan yang notabene-nya bisa mengundang kejahatan kan, itu ya. Kalau untuk antisipasi perlu ya, kalau untuk antisipasi perlu. Tapi untuk kayaknya Purbalingga premanisme kayaknya malah saya yang dikategorikan di sini premanisme siapa saya juga belum tahu ini. Baik sahabat Sorot, LSM ormas yang jelas bukan preman. Jadi perlu difahami bersama bahwa keberadaan LSM dan ormas ini adalah menjadi perpanjangan tangan dari kepentingan dari masyarakat untuk disampaikan ke pemerintah dan memberikan kemanfaatan untuk masyarakat luas. Jadi mungkin satu persatu ini dari Bang Haji untuk speak up kira-kira untuk ke masyarakat bahwa LSM ataupun ormas itu bukan preman. Baik, terima kasih. Pada dasarnya saya menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Purbalingga, jangan pernah takut kepada ormas ataupun LSM. Kita itu humanis dan kita selalu berpihak kepada masyarakat dan kita sudah memberikan kontribusi yang nyata.
Terkait Kamtibmas pun selama ini sudah 4 tahun, sudah tidak pernah ada lagi gejolak, kerusuhan, dan lain-lain. Karena kita sudah menyatu, sudah satu pemahaman, satu kesepakatan bahwa FLKP ini adalah terdiri dari orang-orang Purbalingga yang harus memajukan Purbalingga. Toh adapun dampak negatif dari oknum-oknum yang tidak sepakat untuk menjaga itu, istilahnya mereka hanya sebagian kecil, tapi sebagian besar adalah orang-orang yang siap untuk menjaga kemajuan, kemudian berpihak kepada masyarakat. Maka dari itu, saya harap opini-opini negatif tidak disamaratakan, bahwa yang ulah siapa, semua kena, itu jangan. Mari sama-sama membuka mata, membuka telinga terhadap semua kebaikan yang sudah pernah kami lakukan. Dan itu pure, tidak ada tendensi, tidak ada hal-hal lain yang kami harapkan. Kita mutlak memang berpihak kepada masyarakat. Begitu, Bang Ali. Siap. Sahabat Sorot, demikian obrolan saya dengan pimpinan-pimpinan LSM dan Ormas yang tergabung dalam Forum Lintas Kelembagaan Purbalingga. Nantikan podcast kami selanjutnya. Salam Sorot.